Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau bicara lanjutannya ya dari asam amino yaitu tentang protein ya. Nah, sasaran belajar kita kali ini yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian protein, yang kedua itu untuk menjelaskan struktur protein, kemudian sifat-sifat dari protein, kemudian menjelaskan dan membedakan penggolongan protein, kemudian selanjutnya adalah membedakan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari protein, dan yang terakhir adalah teknik pemisahan dari protein ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk arsitektur ya, arsitektur tangga nih, tangga. Mungkin kalau di dunia nyata ya, tangga ini tuh nggak umum bentuknya ya. Tapi kalau di dalam biomolekul atau dalam biokimia itu struktur seperti ini sangat umum ya, terutama untuk protein, asam nukleat, DNA dan lain-lain ya. Dan kemudian juga ada beberapa dari polisakarida ya. Nah, yang pertama, pernyataan pertama adalah protein merupakan polimer dari asam amino. Ini kemarin sudah kita bahas juga di pembahasan tentang asam amino, yaitu protein itu atau asam amino itu ketika dia berikatan secara ikatan peptida nih antara CO dengan NH itu akan membentuk protein kalau asam amino itu banyak ya. Gitu. Jadi kalau kemarin pernyataannya adalah asam amino adalah monomer dari protein, nah kebalikannya sekarang protein merupakan polimer dari asam amino melalui ikatan peptida ya, teman-teman, seperti itu. Ini ada beberapa contoh protein, bentuknya pun berbeda-beda ya. Ada bentuknya itu memanjang atau fiber nanti kita sebutnya. Ada yang kita bentuknya juga adalah bulat atau biasanya disebut dengan globular. Ada juga yang merupakan dia adalah membran protein ya. Gitu. Ini contoh bentuk dan golongan protein tadi sudah kita bahas juga. Jadi ada protein yang bentuk memanjang atau disebutnya dengan fiber ya. Protein fiber. Contohnya adalah kolagen, teman-teman. Kolagen. Nah, mungkin sifat fisik atau sifat kimia dari protein ini yang bersifat kolagen ini atau bersifat fiber itu karena dia bentuk memanjang, otomatis dia antara satu protein dengan protein yang lain itu dia saling bertumpuk ya. Kalau misalnya dia berdekatan gitu, nanti akibatnya dia kemungkinan sifatnya itu adalah sulit larut dalam air ya. Larut dalam air. Kemudian yang kedua sifatnya itulah viskositasnya dia tinggi otomatis karena dia saling dekat satu sama lain ya. Nah, berbeda dengan protein yang dia bentuknya globular atau agak membulat gitu. Nah, untuk protein globular ini, dia itu lebih mudah larut dalam air ya, karena bentuknya bulat. Jadi dia antara satu protein dengan protein yang lain tuh ibaratnya nggak terlalu dekat gitu jaraknya. Lebih mudah larut dalam air ya. Terus yang kedua viskositasnya juga rendah otomatis ya. Viskositasnya rendah. Nah, contoh protein yang bentuknya globular adalah mioglobin, teman-teman, seperti itu. Terus yang ketiga, protein yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk atau di sini biasanya kita sebut membran ya. Nah, di sini contohnya adalah fosfolipid nih, fosfolipid. Di fosfolipid ini kalau nanti kalian belajar atau nanti kita belajar membahas tentang lipid nih, teman-teman. Fosfolipid ini sifatnya adalah bentuknya yang sudah diusulkan adalah fluid mosaic model ya. Namanya nanti kita bahas nih di bagian lipid. Jadi karena si fosfolipid ini punya dua bentuk ya, bukan dua bentuk sih. Dia punya bagian yang hidrofobik yang larut dengan lemak dan bagian hidrofilik yang larut dengan air ya. Di sini adalah bagian hidrofobik kepalanya, headnya itu hidrofobik, dia larut dengan lemak, dan bagian ekornya nih yang warna biru muda itu dia larut dengan air. Nah, ketika dia ditumpuk,
otomatis kan yang atas dengan bawah ini saling menyatu ya. Dia itu bentuknya sifatnya seperti fluid gitu. Maksudnya nggak kaku dan juga nggak rigid gitu. Dia bisa mengalir gitu seperti fluid, namun tetap menyatu satu sama lain gitu. Nanti kita bahas di bagian lipid deh kalau itu. Jadi ada 3 ya, saya ulangi. Untuk protein itu ada yang protein fiber yang dia itu kaku, rigid gitu. Terus ada protein globular yang dia itu sifatnya itu lebih larut dengan air, terus viskositasnya lebih rendah, dan terakhir adalah protein yang berfungsi sebagai membran ya, atau membran protein namanya. Kemudian lanjut, ada struktur protein. Yang pertama itu adalah struktur primer, di mana dia menggambarkan ikatan peptida antara asam amino. Di sini lisin, itu berkaitan dengan lisin lagi, berkaitan dengan glisin gitu. Terus dengan alanin yang lain. Ini adalah level ya. Jadi tingkatan penggambaran protein nih teman-teman nih. Jadi yang pertama itu yang paling sederhana adalah penggambaran protein, di mana protein tersebut merupakan polimer dari asam amino ya. Disebutnya adalah struktur primer. Kemudian struktur sekunder itu penggambaran protein berdasarkan karena protein itu punya gugus samping ya, gugus R namanya, yang berasal dari masing-masing asam amino. Nah itu bisa berikatan hidrogen antara gugus R1 dengan gugus R yang lain, atau dengan CO maupun NH yang dari asam aminonya gitu. Nah ini akan membentuk namanya bentuk alpha helix namanya. Nah alpha helix ini adalah bentuk struktur sekunder dari protein. Nah kemudian alpha helix ini ketika dia digabungkan dengan yang lain itu disebutnya struktur tersier. Nah gitu nih. Ini di sini kelihatan nih teman-teman nih. Ketika dimasukkan ke dalam sini nih struktur tersier, dia akan membentuk suatu rantai polipeptida gitu. Jadi lebih kompleks lagi bentuknya. Nah, di mana struktur tersier ini kalau misalnya disebutnya subunit ya, ini ya. Struktur tersier disebutnya subunit. Ketika subunit ini disatukan, itu akan membentuk struktur kuartener, yaitu gabungan dari beberapa subunit. Ya. Jadi yang paling sederhana adalah struktur primer, yang paling rumit itu adalah struktur kuartener gitu. Lanjut lagi, kemudian ada sifat-sifat dari protein. Yang pertama adalah sifat ionisasi protein. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas juga di asam amino ya. Jadi karena protein ini punya gugus bukan karboksil sih, gugus CO dan NH2 ya, karboksil bener ya, dan gugus karboksil gitu, gugus CO dan NH2, dan kemudian punya rantai samping yang kemungkinan punya gugus karboksil juga dan NH3 juga gitu. Nah itu bisa si sifat protein atau asam amino ini dia bisa mengambil atau bisa melepaskan muatan positif maupun negatif. Nah makanya itu dia bisa bersifat terionisasi ya, bisa menambah muatan ataupun melepas muatan gitu. Ini adalah beberapa protein yang bukan punya sih, maksudnya beberapa protein, dan dilihat dari titik isoelektriknya, di mana si pepsin ini dia kurang dari 1 titik isoelektrik. Nah kita singgung sedikit. Isoelektrik ini merupakan sifat dari protein atau asam amino ya. Dia itu merupakan Zwitter ion namanya. Zwitter ion. Di mana muatan positif dan negatif pada protein ini dia sama muatannya, jadi netral gitu. Terus kemudian ada albumin dari telur, itu dia titik isoelektriknya adalah 4,6. Terus kemudian ada serum albumin 4,9 dan lain-lain seperti itu. Ini adalah sifat ionisasi dari protein ya. Kemudian ada denaturasi protein. Jadi protein itu dia bisa terdenaturasi ya, atau berubah bentuknya. Ini disebabkan oleh pH maupun oleh suhu biasanya. Contoh yang paling mudah itu adalah ketika kita merebus atau memasak telur tuh. Nah, telur itu ketika dia sebelum terdenaturasi, dia itu bentuknya adalah cair ya. Nah, ketika dia sudah terdenaturasi, otomatis dia berubah sifat fisikanya maupun kimianya tuh, jadi berubah menjadi padat seperti itu ya.
Nah, sifat denaturasi ini bisa reversible. Artinya ketika si protein itu terdenaturasi, dia bisa kembali lagi ke bentuk yang sebelum terdenaturasi ya. Atau bentuknya itu bisa irreversible atau tidak bolak-balik ya. Jadi ketika dia terdenaturasi, dia tidak bisa balik lagi gitu. Contohnya adalah tadi yang ketika kita memasak telur seperti itu. Terus yang ketiga adalah sifat protein adalah viskositas protein. Tadi contohnya adalah protein fiber ya. Protein fiber itu dia viskositasnya tinggi karena bentuknya memanjang. Namun ketika dia proteinnya bentuknya globular, dia itu sifat viskositasnya adalah lebih rendah ya. Ini yang pertama bisa terjadi karena bentuknya, terus kemudian pada ikatan rantai sampingnya nih, ikatan disulfidanya gitu. Nah ini. Terus selanjutnya kita bahas tentang teknik pemisahan protein. Itu yang pertama dengan kromatografi kolom ya. Kalau teman-teman belum tahu, kromatografi kolom itu dia ada fase gerak namanya, ada fase diam, kemudian ada sampel yang ingin dipisahkan gitu. Nah, protein ini ketika dia melewati kolom yang merupakan fase diam, dia itu akan berinteraksi atau berafinitas dengan si fase diam ini gitu. Jadi protein ini terpisah satu dengan yang lainnya itu berdasarkan interaksi antara protein yang satu dengan fase diamnya gitu. Semakin kuat interaksinya, maka dia akan lebih lama terelusi dari si kolom ini gitu. Tapi semakin lemah interaksi dia antara protein dengan si fase diam, dia akan lebih cepat keluar dari kolom. Jadi kalau misalnya kita simpulkan nih, si C ini, protein yang C ini nih, B, A itu, misalnya ini protein ya, walaupun ini nggak tahu apa. Jadi si C ini dia yang paling lemah afinitasnya atau interaksinya dengan si kolom ya. Kemudian yang B ini yang agak kuat, yang paling kuat adalah si A gitu. Terus yang kedua itu dengan teknik elektroforesis namanya. Jadi di sini ada namanya well atau sumur ya. Sumur ini nanti dilewatkan pada sebuah gel yang diantara atau di samping gel itu diberi muatan gitu. Jadi dia akan bermigrasi. Nah di yang B ini nih, dia adalah bentuk luarannya nih, luaran dari si protein yang dipisahkan dengan cara elektroforesis. Dimana yang paling kiri, ini yang paling kiri teman-teman, yang paling kiri itu adalah protein yang masih crude atau masih mentah ya. Namun ketika terjadi purifikasi atau pemurnian, dia itu akan terlihat seperti di yang sebelah kanan kayak gitu. Nah kemudian ada beberapa juga nih bentuk pemisahan protein. Tadi sebenarnya udah disinggung juga di protein yang pemisahannya secara kromatografi kolom ya, namun belum spesifik. Yang pertama adalah bentuk kromatografi yang ion exchange, di mana nanti si protein ini akan berinteraksi dengan kolom yang bermuatan nih, kolom yang bermuatan. Jadi si kolomnya ini atau fase diamnya itu diberi muatan negatif ya, muatan negatif. Nah nanti protein yang muatan positif lebih banyak karena dia punya efek ionisasi gitu atau pada pH yang sesuai, dia itu akan lebih lama terikat ke kolom gitu. Jadi interaksinya berdasarkan muatan ya. Yang paling kalau misalnya kolomnya negatif, berarti protein atau asam amino yang punya muatan positif lebih besar, dia itu akan terikat lebih lama dan otomatis akan lebih lama keluar dari kolom. Itu untuk yang ion exchange kromatografi. Kemudian ada size exclusion kromatografi, ini berdasarkan besar kecilnya protein gitu. Nah untuk protein yang besar, dia itu akan keluar lebih cepat karena dia interaksinya kurang banyak dengan si kolom. Namun untuk protein yang kecil-kecil nih, yang lebih rendah berat molekulnya, dia itu akan lebih terikat ke kolom gitu. Dan terakhir adalah tentang afinitas kromatografi, itu ini lebih spesifik ya. Jadi protein yang ingin kita ambil atau ingin kita pisahkan itu diinteraksikan dengan ligan yang spesifik gitu. Nah masing-masing pemisahan ini nih, walaupun sama-sama kromatografi itu punya kelebihan kekurangan ya. Kalau kita ingin memisahkan berdasarkan muatannya, kita bisa pakai ion exchange kromatografi gitu. Kalau kita ingin pisahkan protein berdasarkan besar kecil protein atau berat molekulnya, itu kita bisa gunakan size exclusion kromatografi. Tapi kalau kita ingin memisahkan
protein yang spesifik, kita harus gunakan yang afinitas gitu. Tergantung teman-teman mau yang mana nih. Kalau mau lebih spesifik pakai ini yang afinitas, namun tentunya nanti proteinnya itu nggak semuanya bisa terpisahkan ya. Hanya protein-protein tertentu saja. Namun kalau misalnya teman-teman mau ingin semuanya terpisahkan, itu bisa menggunakan ion exchange atau size exclusion seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pembahasan tentang protein. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.